dan lulus S1 langsung kebeli rumah nih. Gimana sih caranya bisa beli di usia 22 tahun rumah pertama kamu gitu? Halo sahabat Aspin, kembali lagi di podcast kali ini. Perkenalkan, aku Eugenia Sania, Aspin yang talent yang akan nemenin kamu hari ini ngobrolin seputar keuangan. Hari ini, aku sedang bersama satu sosok nih, yang pasti pengen banget untuk kamu temuin kalau ngobrolin seputar keuangan. Tapi sebelum aku spill namanya, aku spill soal profilnya dulu ya. Jadi, beliau adalah seorang Research and Business Development Analyst di Astra Financial. Beliau tersertifikasi CFP atau Certified Financial Planner, serta penulis buku yang berjudul Millennial Investor, Investasi ala Milenial di tahun 2019, dan juga Miss Green Tourism Indonesia di tahun 2015. Wah, ini definisi beauty and brain ya. Jadi langsung aja kita perkenalkan, ini dia Priscilla Siregar. Halo Kak. Halo. Jadi hari ini aku senang banget nih Kak, karena kita akan bicara banyak soal keuangan dan pas banget untuk kita ditemenin oleh narasumber yang sangat mumpuni nih profilnya. Tapi sebelum kita masuk ke obrolan yang lebih serius nih Kak Cila, aku penasaran deh, boleh nggak sih diceritain kenapa di tahun 2019 Kak Cila ini bisa menulis buku yang berjudul Millennial Investor? Iya, thank you nih sebelumnya udah diundang ya. Jadi sebelumnya aku tuh investasi tuh udah sejak SMP lah ya. Tapi nabungnya tuh uang SMA ke Logam Mulia. Sampai dengan waktu pas S1 masih tetap Logam Mulia. Karena belum ngerti apapun kan. Sama deposito dan unit link at that time. Dan lulus S1 langsung kebeli rumah nih. Jadi semuanya dicairin, belilah properti. Tahun yang sama saat aku lulus S1. Terus habis itu pas kerja dan segala macam dapat uang lagi, ya nabung lagi dong ya. Habit sih itu emang. And then orang-orang pada nanyain, gimana sih caranya bisa beli di usia 22 tahun rumah pertama kamu gitu. Kan gak semua orang bisa. Ya aku bilang, ya aku jawab ya dengan template yang sama. Tapi kan banyak ya nanya ya. Akhirnya aku putusin, udahlah aku nulis aja. Dan akhirnya aku nulis. Waktu itu dari Grasindo, Gramedia itu kayak mau jadi publishernya. Udah deh akhirnya dipublish dengan aim supaya semua orang itu bisa memahami hal yang sama seperti aku, gimana cara nabung awalnya, investasi apa aja awalnya buat para pemula gitu. Dan investasi itu nggak melulu harus gede, tapi kayak bisa sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, dan sampai akhirnya kita bisa nih kebeli apa yang emang kita pinginin di awalnya, kayak gitu sih. Lebih ke situ ya, jadi biar sama di literasi keuangan di semua orang. Betul, berarti kuncinya adalah konsisten ya Kak sebenarnya. Iya betul. Oke. Mungkin kita langsung masuk aja ya Kak ke obrolan selanjutnya. Nah, aku nih ada sebuah pertanyaan nih Kak. Aku punya data menarik yang dirilis oleh OJK. Jadi di tahun 2023 itu terdapat 90,7% anak muda yang tidak mempunyai tabungan maupun dana darurat. Karena 16-31%-nya itu digunakan untuk kebutuhan bulanannya. Nah, menurut Kak Cila nih gimana sih Kak hal ini bisa terjadi? Ya. Kenapa aku menulis buku? Karena banyak yang belum paham. Nah menurutku hal yang pertama yang kenapa sampai akhirnya mereka nggak bisa nabung, itu karena mereka belum paham sih. Kenapa mereka harus nabung dan segala macam. That's why kalau anak-anak tuh enak banget kan kalau minta ke orang tua, Mama aku mau ini, HP ini, mobil ini, itu apa segala macam. Karena mereka nggak tahu susahnya cari uang, ya kan? Iya gak sih, kamu kayak gitu gak sih? Betul, iya kan? benar sih. Nah dan mereka nggak tahu cara mengelola keuangan juga. Itu yang pertama. Yang kedua tuh lebih kayak FOMO ya. Oh kayak mereka lihat di gaya hidup di sekitar mereka ataupun di media sosial even ya. Itu kok kayaknya enak ya jalan-jalan ke luar negeri atau punya sesuatu yang baru, yang kayak limited edition. Aku juga pikir lah ya, yang kayak gini-gini nih, akhirnya yang harusnya uangnya bisa ditabung, jadinya kebeli aja tuh, atau gak konser. Gak salah, tapi kayak faktor-faktor yang kayak gini tuh diulangin terus-menerus. Dan orang bisa itu karena terbiasa, jadi kebiasaan kan. Dan kalau udah jadi kebiasaan, jadi habit, udah susah banget untuk berubah. Dan itulah yang membuat mereka jadinya nggak bisa nabung. Contoh kecilnya adalah kopi. Kopi tuh ada loh yang sebenarnya
gratis sampai yang bayar 70.000 per cupnya. Dan kalau aku pribadi, aku prefer karena aimku adalah karena aku ngantuk, aku pingin supaya buat aku melek, makanya aku bikin kopi hitam di pantry gratis loh di Astra, gratis loh. Jadi itu yang bisa men-save aku kan 70.000 dikalikan 20 per bulan. Padahal kalaupun mau beli itu sebenarnya juga ada loh yang kayak 10.000 per cup. Yang kalau misalkan dibulanin itu jadi 200.000 doang. Tapi itu lebih ke gaya hidup sih, lebih ke gengsi karena orang megang gelas sesuatu tuh kayak jadinya membrandingkan dirinya dia tuh lebih bagus gitu. Lebih ke situ sih, jadi kayak latte factor gitu jatuhnya. Aku agak sedikit kesentil sih Kak waktu Kakak ngomong soal konser gitu, karena aku tipenya suka banget nonton konser Kak. Jadi apa yang aku tabung, aku kayak terkadang kalau ada info-info konser aku pasti kayak aduh beli ah gitu. Jadi ujung-ujungnya tabungan aku juga nol gitu. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih Kak, menurut Kak Cila boleh nggak sih dikasih tips and trick cara mengelola keuangan yang baik itu bagaimana? Sebenarnya hal yang paling mudah itu pertama kita harus tahu needs sama wants-nya kita. Karena kalau kita benar-benar needs atau butuh, tanpa itu tuh kita kayak bisa gak hidup gitu ya kan. Iya betul. Tapi kalau wants itu kayak tanpa itu tuh kita masih bisa ya udahlah ya. Jadi hal yang kebutuhan sama keinginan ini yang perlu kita tahu dulu, terus kita prioritasin juga pengeluaran kita. Mana nih yang paling prioritas sampai yang paling tidak prioritas, sampai akhirnya kita bisa ngitungin dari proporsi keuangan. Karena kan kalau pengeluaran itu kayak ada, aku bagi itu biasanya kayak kebutuhan primer, pokok gitu. Sulit untuk turun, tapi bukan berarti nggak bisa turun. Contohnya tuh kayak makan. Biasa kita makan sekali makan 100.000, tapi kita bisa kurangin jadi 20.000. Nah, yang selanjutnya adalah kewajiban. Kewajiban itu kayak tax ataupun asuransi. Bisa diturunin nggak? Bisa. Kayak asuransi ini mahal, kita bisa pindah ke asuransi yang lain. Tapi paling yang susah adalah tax ya. Nah, selanjutnya adalah yang sekunder. Sekunder ini yang kita bisa benar-benar adjust banget lah ya. Dan selanjutnya ada tabungan, discretionary income. Sebisa mungkin savingnya inilah yang kita besarkan untuk jadi tabungan di masa mendatang. Jadi lebih ke kita perlu tahu nih savingnya berapa, terus kita alokasiin. Kita mau tabungan ini tuh buat tujuan kita tuh berapa lama kemudian sih, 5 tahun kah, 4 tahun, atau 1 tahun kah, baru kita bagi ke instrumen investasi such as obligasi, saham, reksadana, dan yang lainnya, ataupun deposito sekalipun. Jadi ya ditentuinnya itu kita dari tujuan dulu, kondisi keuangan kita gimana, baru kita masukin uangnya ke instrumen yang sesuai dengan kita gitu. Nice. Nah, kenapa sih Kak milenial itu harus investasi? Dan dari Kak Cila ada nggak sih bagi-bagi solusi nih Kak bagi milenial yang baru mulai mau investasi tapi budgetnya tuh minim? Karena kan ya as kita sih tadi ya kebanyakan dari kita itu mengikuti keinginan kita daripada kebutuhan. Nah, gimana sih cara kita mulai berinvestasi dengan budget yang minim gitu Kak? Sebenarnya kalau misalkan ini nih sederhana banget ya. Kita tuh perlu sadar dulu kalau kita tuh butuh investasi, karena gini, dulu waktu pas aku SD di tahun 2005 itu tuh bakso 5.000 rupiah tuh udah dapat yang spesial banget. Ada pangsitnya, ada mie-nya dan segala macam ya. Tapi sekarang 5.000 bakso kayaknya gak dapet ya. Kayaknya minimum yang spesial banget tuh kayak minimum banget 15.000, 20.000, bahkan ada yang sampai 40 ribuan kan. Betul. Nah, yang hal kayak gini tuh kenapa bisa terjadi kayak gitu? 5.000 kita yang dulu 2005 sama 5.000 yang di tahun 2024 itu nilainya udah berbeda. 5.000-nya sama, tapi nilainya yang berbeda. Itu yang kita namakan inflasi. Jadi kalau kita nabung uang doang di bawah bantal, itu akan tergerus selain dimakan rayap ya. Pernah dengar gak sih beritanya? Nah ya, selain dimakan rayap itu bisa tergerus nilainya dan kita nggak bisa bargaining power kita tuh untuk membeli sesuatu tuh jadi lebih rendah. That's why kita tuh perlu investasi, karena investasi itu harapannya adalah kita bisa dapat capital gain atau misalkan untung lebih. Kalau yang tadi 5.000 kita investasikan, let's say itu nanti jadi 6.000, 7.000 sesuai dengan inflasi gitu. Inilah yang dinamakan dengan lindung nilai, selain kita menambah aset lagi. Dan jadi selain lindung nilai, investasi itu yang kedua adalah karena kalau kita punya aim financial goals gitu, kita bisa lebih cepat nih untuk dapetinnya. Misalkan tadinya kita cuma nabung 10.000 per bulan,
Tapi dengan kita nabung di investasi 10.000, terus dia ada interest rate atau ada capital gain jadi 11.000. Nanti bulan depan kita nabung 10.000 lagi, berarti kan 21.000. Itu yang namanya compounding interest, dimana bunga berbunga itu akan terus menggulung dan akhirnya jadilah kita lebih cepat untuk mencapai tujuan keuangan kita gitu. Keren banget nih Kak Cila. Dan ada yang kalau misalnya mahal, salah banget. Karena sebenarnya reksadana itu start dari Rp10.000 aja. Itu udah bisa investasi. Iya. Dan itu bisa kesebar ke saham, ke obligasi, ke pasar uang, deposito, dan lain-lain. Jadi kayak, ya kalau misalkan, gak ada uang, bohong banget. Kayak bisa loh dari 10.000 aja. Alasan aja ya Kak. Alasan itu aja, ya. bisa sebenarnya. Menarik banget nih Kak Cila. Nah kabarnya saat ini nih Kak, Moxa itu punya fitur terbaru yaitu investasi reksadana. Jadi semakin lengkap dan mudah bagi semua orang untuk penuhi semua kebutuhan finansialnya di Moxa nih. Nah gimana sih Kak fitur terbaru Moxa ini bisa menjawab tantangan milenial yang saat ini ingin punya tabungan bahkan mulai berinvestasi tapi dengan dana yang sedikit? Kalau di Moxa reksadana itu jadi pertama tuh sebelum kita melakukan opening account biasanya mereka akan ngisi profil risiko. Jadi profil risikonya tuh apa nih, konservatif kah, atau moderat kah, atau misalkan agresif kah. Jadi dari situ nanti akan disuggest. Sebenarnya lebih kayak kalau kamu konservatif, kamu tuh lebih cocok ke reksadana pasar uang loh, karena risikonya lebih minim. Kalau misalkan kamu agresif, maka kamu bisa nih ke reksadana saham. Nah, atau itu yang pertama. Jadi kita nggak yang asal beli gitu kan. Yang kedua bisa ada simulasi investasi. Jadi misalkan aku punya impian untuk beli mobil yang harganya 500 juta nih. Jadi aku nabung tiap bulannya tuh 500.000 let's say. Butuh berapa tahun ya, tapi nggak ini juga ya. Atau enggak yang awal misalkan aku punya kebutuhan 20 juta tapi aku nabungnya itu bisanya 500.000. Nah ini harus kemana ya, kira-kira berapa lama ya. Nah yang hal-hal kayak gini nih bisa dimasukin nih, bisa kita coba nih simulasi investasi. Dan untuk membelinya tuh juga gampang ya, kayak tinggal pilih terus habis itu kita langsung okein, masukin PIN, udah selesai. Kayak mudah banget dicernanya. Itu untuk yang fitur-fitur investasi reksadana. Tapi kalau secara legalitas juga kita aman. Karena Moxa itu, PT Astra Kreasi Digital itu sebagai gerai Appert, bekerja sama dengan Mandiri Sekuritas sebagai Appert. Dan kita tuh boleh menjual atau memperdagangkan efek reksadana. Jadi kurang lebih kita aman. Selain kita memiliki lisensi gerai Appert, kita juga tercatat sebagai Cluster Welltech di Grup Inovasi Keuangan Digital OJK. Nah, jadi kayak udah aman lah ya. Apa yang ada hadir di aplikasi Moxa itu sudah align dengan apa yang diminta sama OJK. Jadi sudah comply semuanya. Dan kita juga terdaftar sebagai anggota di Asosiasi Fintech Indonesia Avtech. Jadi segala sesuatu informasi yang terupdate itu akan diupdate di Avtech dan kita juga akan mengikutinya. Jadi semuanya harus comply. Tentunya di Moxa under Astra Financial. Gak main-main dong ya. Betul. Astra udah besar. Betul. Kita pasti melakukan bisnis tuh selalu comply sama apa yang memang harus kita comply gitu. Betul. Berarti enak banget ya Kak di Moxa, udah ada simulasi investasi dan juga udah aman dan terpercaya gitu ya. Oke, boleh diceritain gak sih Kak kenapa Moxa ini mengeluarkan fitur investasi reksadana? Sebenarnya Moxa Reksadana sendiri itu punya visi bahwa menjadi platform investasi reksadana pilihan bagi masyarakat luas Indonesia. Nah, tapi di lain sisi ya, Moxa sendiri itu kan one stop app sebenarnya. Kamu mau leasing ada, mau beli handphone ada, mau beli peralatan rumah tangga ada, mau buka tabungan ada, semuanya. Dan kita pingin jadi menemani journey masyarakat Indonesia di setiap siklus kehidupannya, mulai dari dia lulus sekolah sampai dengan dia sudah nggak ada di dunia ini karena ada asuransi juga ya. Jadi investasi ini adalah salah satu yang ada di siklus kehidupan manusia kan. Semua orang harusnya butuh investasi. That's why supaya memfleksibelkan dan juga memudahkan para penggunanya Moxa, makanya hadirlah si Moxa investasi reksadana. Sehingga pada saat mau beli apa, kita langsung investasi di platform yang sama, pas sudah kekumpul dananya langsung beli gitu. Cakep banget gak sih? Keren banget Kak. Jadi dari mulai bermimpi sampai merealisasikan mimpi semua bisa di Moxa ya. Betul. Nah, apa aja sih Kak produk reksadana unggulan dan performance produk reksadana
yang mana yang Moxa tawarkan? Kalau misalkan di Moxa Reksadana saat ini kita tuh ada 10 produk terdiri dari reksadana pasar uang, biasanya isinya tuh deposito atau pasar uang. Terus yang kedua tuh ini lebih cocok ke yang konservatif. Tapi kalau misalnya yang selanjutnya itu adalah pendapatan tetap, isinya tuh mayoritas obligasi, obligasi negara ataupun obligasi korporat yang biasanya kalau kita harus beli langsung obligasi tuh minimum 1 juta. Nah kalau misalnya obligasi korporat yang kita kalau misalnya beli langsung tuh ada yang minimum 1 miliar dan segala macam, itu gede kan. Tapi gede di reksadana itu udah ada yang kayak pihak profesionalnya, manajer investasinya yang mengelola keuangan kita, yang dia nanti kasih nih, oh kita beliin saham ini, kita beliin obligasi ini gitu. Itu untuk yang pendapatan tetap. Lalu selanjutnya itu adalah campuran. Jadi campuran antara obligasi, saham maupun yang pasar uang ataupun deposito. Dan yang terakhir itu buat yang agresif, profil risikonya itu adalah yang reksadana saham. Mayoritasnya itu adalah isinya saham. Yang tentunya yang pilihin itu adalah manajer investasi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membeli sesuatu tuh, saranku tuh jangan langsung beli. Kita lihat, karena kalau di Moxa itu ada tuh fun fact sheet maupun prospektusnya yang bisa dilihat. Historical performance-nya dari awal dia keluar sampai dengan sekarang itu ada juga. Jadi kayak aman, bank kustodinya apa, isinya apa aja, mayoritas itu ada di situ. Dan emang harus dipelajarin gitu kan, supaya nggak asal beli. Jadi jangan beli kucing dalam karung kan. Nah selanjutnya kalau misalkan di sini kita nggak ngerekomendasiin ya Sania, tapi kita lebih kayak kalau melihat historical performance-nya dari reksadana. Untuk yang pasar uang, performance yang cukup paling bagus itu adalah reksadana Shailendra Dana Kas. Karena selama 5 tahun terakhir itu returnnya 26%. Wah, lumayan kan ya? Lumayan banget ya. Gak apa-apain kayak 26%. Terus habis itu dalam 1 tahun terakhir itu 4%. Nah, tapi itu udah wah kan ya? Itu wah banget sih. Tapi ada satu lagi, ada reksadana pendapatan tetap. Namanya itu iHatch Syariah Fund. Itu tuh dalam kurun waktu 10 tahun itu 100% returnnya. Bayangin 10% tiap tahun duit kita tuh kayak berkembang, nggak ngapa-ngapain, kayak oke banget kan. Terus dan 1 tahun terakhir itu di angka 7% returnnya. Jadi lumayan banget. Tinggi banget ya. Tinggi banget. Jadi dan syariah. Jadi kalau orang-orang kayak nggak mau di harga syariah, dia ada. Mohon maaf ya, di Moxa ada. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Jadi kayak ini adalah jalan ninjaku untuk menjadi mempercepat menuju financial goalsku gitu. Boleh diajarin gak sih Kak Cila gimana caranya mulai berinvestasi di Moxa? Gampang banget, kalian harus punya dulu nih aplikasi Moxa, di-download dulu dari Play Store ataupun App Store, register akunnya, baru bisa opening account Moxa Reksadana. Nanti isi yang lengkap sesuai KTP, NPWP dan segala macem. Nanti ada kayak buat video juga, akan di-approve. Karena kalau udah verified akan di-approve, nanti bisa langsung deh investasi, mau beli apa aja langsung bisa gitu. Jadi gampang banget kalau misalnya itu. Dan ingat, belinya start dari Rp10.000 aja. Jadi no excuse langsung investasi. Udah investasi kan? Udah dong, aku udah mulai investasi di Moxa. Keren banget ya, berarti Moxa udah prosesnya cepat, pembeliannya pun mudah. Betul. Keren banget. Nah Kak, kan tadi kakak udah sharing nih soal tips and trik, terus kakak juga udah menjelaskan soal produk reksadana Moxa. Boleh nggak sih Kak bagi-bagi promo dong untuk kita yang mau mulai investasi di Moxa? Iya, jadi mumpung banget nih, setiap bulan ya sebenarnya Moxa itu memberikan promo sebenarnya ya. Baik banget kan ya? Baik banget sih Moxa. Di bulan ini ada promo berupa cashback unit penyertaan reksadana Shailendra sebesar Rp25.000 untuk pembelian reksadana minimum Rp1 juta. Lalu ada juga cashback Rp75.000 untuk pembelian reksadana minimum Rp3 juta. Dan cashback Rp150.000 untuk pembelian reksadana minimum Rp5 juta. Terakhir nih, ada cashback Rp500.000 untuk pembelian reksadana minimum Rp10 juta. Cuan banget kan? Ingat ya teman-teman bahwa promo ini berlaku mulai dari tanggal 1 sampai dengan 29 Februari 2024 ya. Langsung buru-buruan untuk buka opening account Moxa Reksadana, terus habis itu langsung deposit dan beli produk reksadananya. Karena selain capital gain, nanti kalian bisa dapetin cashbacknya juga yang berupa unit penyertaan reksadana. Lumayan banget, double jadi itu ya.
Keren banget. Thank you banget nih Kak Cila udah dikasih informasi yang sangat menarik, dimulai dari tips and trik cara mengelola keuangan yang baik, terus dikasih juga solusinya serta promo langsung sekaligus. Jadi bagi kamu teman-teman milenial ataupun generasi sebelumnya yang belum mulai investasi, yuk mulai investasi di masa sekarang biar keuangan kamu bisa lebih cuan di tahun 2024. Ayo perbaiki cara pengelolaan keuangan kamu dan mulai investasi di masa sekarang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye Kak Cila, thank you ya. Thank you. Bye. Bye.